Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama beliau salam kebajikan. Rahayu. Berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ajak adik-adik untuk membahas soal-soal hukum Kementum sesuai indikator, meliputi menjelaskan hukum Kementum dan menerapkan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Soal-soal ini pemberi sajikan untuk memberikan contoh-contoh tipe-tipe soal yang sering keluar dalam menghadapi UAS maupun ujian tengah semester atau ujian yang lain. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal yang pertama. Sebuah balok 7,5 kg yang diam di atas lantai licin ditembak dengan sebutir peluru bermassa 100 gram dengan kecepatan 150 meter per sekon. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 90 meter per sekon, tentukan kecepatan gerak balok. Dari yang ada, kita misalkan bahwa untuk balok masanya M1 7,5 kg, P1-nya sama dengan 0 karena dia diam. Untuk peluru M2 sama dengan 100 gram, jadikan kilogram 0,1 kg, P2-nya 150 meter per sekon, P2 aksennya sama dengan 90 meter per sekon. Ditanyakan P1 aksen berapa. Ingat, hukum momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Ingat rumus yang di depan tadi, M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Garis kedua kanan bawah, lihat masukkan angkanya. 7,5 kali 0 ditambah 0,1 kali 150 sama dengan 7,5 P1 aksen ditambah 0,1 kali 90 meter per sekon. Garis terakhir 15 sama dengan 7,5 P1 aksen plus 9. 15 min 9, angka sama angka digabung, variabel sama digabung. 15 kurang 9 sama dengan 7,5 P1 aksen. Jadi P1 aksennya adalah 6 per 7,5, hasilnya 0,8 meter per sekon. Jadi pilihannya adalah nomor E. Jadi begitu adik-adik, dalam hal ini ingat dalam belajar hukum Kementum, perhatikan arah dan keadaan. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Peluru bermassa 100 gram bergerak dengan kecepatan 300 meter per sekon. Menumbuk sebuah balok bermassa 4.900 gram yang diam dan bersarang di dalamnya. Besar kecepatan balok dan peluru yang bersarang dalamnya. Jawab, lihat yang kanan bawah. Untuk peluru kita anggap indeksnya 1. M1 100 gram sama dengan 0,1 kg. P1 300 meter per sekon. Untuk balok kita anggap indeks 2. Asalnya M2 4.900 gram sama dengan 4,9 kg. P2-nya 0. Ditanyakan karena bersarang dalamnya bersatu, beda dengan soal sebelumnya, pelurunya menembus balok. Jadi dalam hal ini berarti lihat baris ketiga, P1 aksen sama dengan P2 aksen, kita anggap sama dengan P. Sehingga baris kedua menjadi hukum Kementum M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Masukkan angkanya. Baris kedua kan bawah 0,1 kg kali 300 meter per sekon ditambah 0 karena baloknya diam sama dengan 0,1 kg ditambah 4,9 kg kali pi. Jadi baris terakhir 300 meter per sekon sama dengan 5 pi. Jadi pi sama dengan 30 per 5 sama dengan 6 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, perhatikan keadaan awal dan akhir daripada benda dan arahnya dalam menggunakan hukum kekekalan momentum. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal berikut. Tipe lain lagi, seorang nelayan bermassa 75 kg menaiki perahu yang bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 15 meter per sekon. Jika massa perahu adalah 225 kg, kelajuan perahu saat nelayan meloncat ke belakang dengan kelajuan 40 meter per sekon adalah dari yang ada, kita anggap untuk nelayan indeks 1 semua. Jadi M1 sama dengan 75 kg, P1-nya berarti 15 meter per sekon. Untuk perahu,
indeks 2 semua. M2 berarti 225 kg, P2 15 meter per sekon. Jadi karena dia mula-mula bersama antara nelayan dan perahu, maka kecepatan sama. Ditanyakan nanti P2 aksen berapa. Nah, dalam hal ini orangnya melompat ke belakang, sehingga P1 aksennya adalah min 40 meter per sekon. Seperti saya katakan tadi, bahwa P2 aksennya berapa, karena nelayan dan perahu mula-mula sama, berarti P1 sama dengan P2 sama dengan 15 meter per sekon. Sehingga baris keempat yang kanan hukum Kalmento menjadi M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Masukkan angkanya. Karena P1 P2 sama, keluarkan. Jadi 75 kg tambah 225 kg kali 15 meter per sekon sama dengan 75 kali min 40 meter per sekon. Ingat karena dia melompat ke belakang, kalau dia ke depan positif. Plus 225 P2 aksen. Sederhanakan baris kedua bawah 4.500 sama dengan min 3.000 plus 225 P2 aksen. Sehingga 225 P2 aksen angka sama angka digabung sama dengan 7.500. Hingga garis terakhir P2 aksen sama dengan 7.500 per 225 meter per sekon sama dengan 33,33 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, kalau ada soal berkaitan dengan perahu, kalau dia melompat ke depan, berarti kecepatan lainnya positif. Kalau dia melompat ke belakang, kecepatan lainnya negatif. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang lain lagi. Balok bermassa M1 3,9 kg digantung dengan suasali dalam posisi diam seperti gambar di bawah. Sebab peluru bermassa M2 0,1 kg ditembakkan hingga bersarang di dalam balok. Jika posisi balok mengalami kenaikan sebesar 20 cm dan kecepatan gerak bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, besar kecepatan peluru saat mengenai balok adalah dari yang ada, lihat yang kanan bawah. Ini 1 adalah balok, M1 sama dengan 3,9 kg, P1 sama dengan 0 karena baloknya diam. Untuk peluru M2 0,1 kg, H 20 cm sama dengan 0,2 meter, G 10 meter per sekon kuadrat. Nah, karena peluru bersarang dalam balok dan naik setinggi H, maka berlaku hukum termodinamik, sehingga diperoleh bahwa P1 aksen sama dengan P2 aksen sama dengan P sama dengan akar 2GH. Masuk angkanya baris ketiga kanan. Akar 2 kali 10 kali 0,2 sama dengan akar 4 meter kuadrat sekon kuadrat. Hasilnya 2 meter per sekon. Ditanyakan P2-nya berapa. Baris kedua dari bawah kanan. Hukum Kalmento M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 tambah M2 kali P. Karena dia kecepatan sama. Masukkan angkanya 3,9 kg kali 0 karena baloknya diam. Ditambah 0,1 kg kali P2 sama dengan 3,9 tambah 0,1 kali 2 meter per sekon. Garis terakhir 0,1 kg kali P2 sama dengan 8 kg meter per sekon. Sehingga P2-nya sama dengan 8 meter per sekon per 0,1 sama dengan 80 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, selalu ada penggunaan rumus lain sebelum masuk ke rumus hukum kekalian metode. Selamat menyimak soal tipe lain lagi. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Sebuah pistol dengan massa 1,5 gram akan menekan peluru dengan massa 80 gram. Bila peluru meninggalkan ujung pistol dengan kecepatan 300 meter per sekon, berapa kecepatan pistol terdorong ke belakang? Dari yang ada jawab yang kanan bawah. Untuk pistol indeks 1 M1 sama dengan 1,5 kg. Untuk peluru indeks 2 M2 sama dengan 80 gram sama dengan 0,08 kg. Karena mula-mula pistol dan peluru diam jika P1 sama P2 sama dengan 0. P2 aksen sama dengan 300 meter per sekon. Ditanyakan P1 aksen sama dengan berapa? Lihat baris ketiga kanan bawah. M1 tambah M2 kali P. Karena mula-mula bersatu sehingga kecepatan sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Masukkan angkanya. Kurung 1,5 kg tambah 0,08 kg kali 0 karena mula-mula diam sama dengan 1,5 kg kali P1 aksen tambah 0,08 kali 300 meter per sekon. Angka sama angka digabung, diperoleh baris terakhir min 1,5 P1 aksen sama dengan 24 meter per sekon.
P1 aksennya sama dengan min 24 per 1,5 meter per sekon, hasilnya min 16 meter per sekon. Min menunjukkan bahwa pistol terdorong ke belakang. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik. Dalam ini kita perhatikan keadaan awal mulai diam berarti P1, P2 sama dengan 0. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang lain lagi. Sebuah granat dengan massa M dilempar dengan kecepatan 40 meter per sekon. Tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian. Perbandingan massa kedua bagian yang kecil M1 dan bagian yang besar M2 adalah M1 banding M2 sama dengan 2 per 3. Bila pecahan yang besar melesat dengan kecepatan 100 meter per sekon searah dengan gerakan semula, kecepatan pecahan yang kecil adalah, jawab yang kanan bawah dari data yang ada, dianggap bahwa M1 tambah M2 sama dengan M, M1 banding M2 sama dengan 2 banding 3, sehingga jumlah perbandingannya adalah 5. P1 sama dengan P2 karena mulai diam 40 meter per sekon, M1 2 per 5 M, M2 3 per 5 M karena jumlah perbandingan 2 tambah 3, 5. Kemudian P2 aksennya 60 meter per sekon, ditanyakan P1 aksen berapa. Ingat, hukum Kilmentum, baris 3 dari atas, P sebelum meledak sama dengan P setelah meledak. Masukkan hukum Kilmentum M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Masukkan angkanya dalam bentuk variabel M kali 40 meter per sekon sama dengan 2 per 5 M kali P1 aksen tambah 3 per 5 M kali 100 meter per sekon. Coret M-nya. Jadi 40 meter per sekon sama dengan 2 per 5 P1 aksen tambah 60 meter per sekon. Jadi angka sama angka digabung. 40 meter per sekon min 60 meter per sekon sama dengan 2 per 5 P1 aksen. Jadi min 20 meter per sekon sama dengan 2 per 5 P1 aksen. Baris kedua bawah dari bawah, min 100 meter per sekon sama dengan 2 P1 aksen. Baris terakhir, P1 aksen sama dengan min 100 per 2. Hasilnya min 50 meter per sekon. Jadi arahnya berlawanan dengan arah semula, yaitu hasilnya 50 meter per sekon, jadi pilihannya nomor D. Jadi min menunjukkan bahwa arahnya berlawanan dengan arah gerak semula. Selamat menyimak soal yang terakhir. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Soal terakhir, sebuah bandul memiliki massa 2 kg dilepaskan dari keadaan diam di A hingga menumbuk balok 3 kg seperti diperlihatkan gambar berikut. Jika bandul dan balok bergerak bersama setelah bertumbukan dan panjang tali pengikat bandul adalah 1,5 cm, besar kecepatan keduanya adalah, dari data yang ada, kita anggap bandul indeks 1, M1 2 kg, H 1,2 cm sama dengan 1,25 meter. Untuk balok M2 sama dengan 2 kg, karena baloknya diam, dari P2-nya 0. Nah, saat dilepas mengenai balok, bandul itu memiliki kecepatan P1 sama dengan akar 2GH. Ingat, gerak jalur bebas atau menggunakan hukum termodinamik. Masukkan angkanya. Baris ketiga dari bawah kanan bawah, P1 sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 kali 10 kali 1,25 sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter per sekon. Dengan karena bergerak bersama, berarti P1 aksen sama dengan P2 aksen sama dengan P sama dengan berapa? Dan baris kedua kanan hukum Kilmentum, M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2 sama dengan kurung M1 sama M2 kali P, karena P-nya sama. Masuk angkanya. 2 kali 5 ditambah 3 kali 0 sama dengan 2 tambah 3 kali P. Sederhanakan, baris terakhir 10 sama dengan 5 pi, jadi pi-nya sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik mengenai tipe-tipe soal yang bisa saya berikan, yang sering keluar. Mudah-mudahan dibantu dengan latihan, nanti adik-adik bisa siap
menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada soal-soal yang lainnya. Sampai jumpa.